Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah lainnya yang membuat orang terdiam yaitu sebuah tantangan dari raja untuk Abu Nawas saat disuruh menghitung pasir di laut. Pada suatu hari yang cerah, burung-burung berkicau riang di antara dahan-dahan pohon, dan angin bertiup sepau-sepau membawa hawa segar dari lautan. Di istana megah milik Raja Harun al-Rasyid, suasana begitu sibuk. Para pejabat kerajaan berlalu lalang, para pengawal berjaga di setiap sudut, dan para penasihat istana sibuk dengan urusan negara. Namun, di tengah kesibukan itu, sang raja justru tengah menyusun sebuah tantangan baru untuk Abu Nawas, orang cerdik yang sering membuatnya kagum sekaligus terhibur. Pada hari itu, sang raja sedang merasa bosan dan ingin menguji kepandaian Abu Nawas sekali lagi. Ia memanggil salah satu pengawal istana dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin memberinya tugas yang mustahil." Sang pengawal pun segera pergi dan tidak lama kemudian kembali bersama Abu Nawas, yang melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Ia memberi hormat kepada raja dengan senyum khasnya. "Paduka Raja yang mulia, hamba datang memenuhi panggilan Baginda. Adakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka hari ini?" tanyanya dengan nada penuh hormat. Raja Harun al-Rasyid tersenyum penuh arti. "Abu Nawas, kau terkenal sebagai orang yang paling cerdik di negeri ini. Maka, aku ingin memberimu tugas yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kecerdasan luar biasa. Hamba siap menerima tugas itu, Paduka." "Apa yang harus hamba lakukan?" tanya Abu Nawas, tetap tenang. Raja lalu berkata, "Aku ingin kau menghitung jumlah butiran pasir di lautan. Aku ingin angka yang pasti, tanpa kurang atau lebih. Jika kau gagal, maka kau harus menerima hukuman." Para penasihat istana yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Tugas ini jelas mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghitung pasir di laut? Namun, Abu Nawas tetap tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan sedikit pun. Perjalanan ke lautan. Tanpa membantah, Abu Nawas menyanggupi tugas tersebut. Ia berpamitan kepada raja dan segera berangkat menuju pantai yang terletak beberapa mil dari kerajaan. Ia berjalan santai, menikmati perjalanan sambil memikirkan cara untuk mengatasi tantangan ini. Setibanya di tepi laut, ia berdiri di atas pasir yang hangat, menatap ombak yang datang bergulung-gulung ke pantai. Ia mengambil segenggam pasir dan membiarkannya jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. Kemudian, ia duduk di atas batu besar dan mulai berpikir keras. Menghitung butiran pasir di laut? Itu benar-benar mustahil. Namun, aku harus menemukan cara untuk menjawab tantangan ini tanpa terjebak dalam permainan raja, pikirnya dalam hati. Setelah beberapa saat merenung, senyum khasnya kembali muncul. Ia sudah menemukan cara untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia berdiri dan mulai berjalan kembali menuju istana. Jawaban cerdik Abu Nawas. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap raja. Para penasihat kerajaan sudah berkumpul, ingin tahu bagaimana cara Abu Nawas menjawab tugas mustahil ini. "Paduka Raja yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "hamba telah pergi ke pantai dan mempelajari butiran pasir di laut seperti yang Baginda perintahkan." Raja mengangguk dengan antusias. "Jadi, berapa jumlah pasir di laut?" tanyanya, menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan ekspresi tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka, sebelum hamba bisa menyampaikan jumlahnya, hamba hanya memiliki satu pertanyaan sederhana untuk Baginda." Raja mengernyitkan dahi, sedikit bingung. "Apa pertanyaanmu, Abu Nawas?" "Hamba ingin tahu, apakah Baginda ingin hamba menghitung pasir yang berada di atas permukaan laut saja, atau juga yang ada di dasar laut?" tanya Abu Nawas dengan polos. Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa kecil. "Tentu saja, semuanya. Aku ingin jumlah pasir dari tepi pantai hingga ke dasar samudra." Abu Nawas mengangguk. "Baik, Paduka. Namun, sebelum hamba dapat menghitung pasir di dasar laut, Baginda harus terlebih dahulu mengeringkan lautan. Jika laut telah kering, barulah hamba bisa menghitung pasirnya satu persatu dengan tepat." Para penasihat istana yang awalnya menahan napas kini mulai tertawa. Jawaban Abu Nawas begitu cerdik. Ia berhasil membalikkan tantangan mustahil ini dengan tantangan lain yang juga mustahil. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengiramu akan menyerah, tetapi ternyata kau justru membuat tugas ini menjadi tugas yang lebih sulit bagiku. Kesimpulan,
Hikmah dari kecerdikan Abu Nawas. Setelah itu, Raja membebaskan Abu Nawas dari tugas menghitung pasir di laut dan malah memberinya hadiah sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap masalah, seberapapun sulitnya, selalu memiliki jalan keluar jika kita berpikir dengan tenang dan cerdik. Jangan terburu-buru menyerah pada tugas yang tampak mustahil. Kadang, jawaban terbaik adalah membalikkan keadaan dengan kecerdikan. Kecerdikan dan kebijaksanaan seringkali lebih kuat daripada kekuatan atau paksaan. Dengan senyum puas, Abu Nawas meninggalkan istana, kembali ke kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan dan kelicikan yang menghibur. Kisah lucu Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan sepeda ajaibnya. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh Sultan Harun al-Rasyid, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdasan dan kelicikannya dalam menghadapi berbagai masalah. Suatu hari, di pasar kota Baghdad, ia melihat seorang pedagang asing yang menjual sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah benda dengan 2 roda, rangka besi, dan pedal. Ini adalah sepeda ajaib, kata sang pedagang. Dengan menaikinya, kau bisa melaju lebih cepat dari kuda. Abu Nawas, yang selalu tertarik dengan hal-hal aneh, segera mencoba sepeda itu. Mula-mula ia terjatuh, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil mengendarainya dengan lancar. Para penduduk pasar terperangah melihat Abu Nawas meluncur di antara mereka tanpa ditarik kuda. Kabar tentang sepeda ajaib ini pun sampai ke telinga Sultan Harun al-Rasyid. Sang Sultan, yang penasaran dengan benda ajaib itu, memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kudengar kau memiliki kendaraan yang lebih cepat dari kuda. Tunjukkan padaku, perintahnya. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengayuh sepedanya di halaman istana, berkeliling dengan kecepatan yang membuat para menteri dan pengawal kagum. Sultan sendiri tampak terkesima. Namun, seperti biasa, ada menteri-menteri iri yang ingin menjatuhkan Abu Nawas. Salah satu di antara mereka berkata, "Tuanku, jika sepeda itu memang ajaib, mengapa tidak diuji dalam sebuah perlombaan? Jika Abu Nawas bisa mengalahkan kuda kerajaan, maka sepeda itu memang luar biasa." Sultan menyetujui tantangan ini dan segera mengatur perlombaan. Keesokan harinya, di hadapan seluruh penduduk Baghdad, Abu Nawas berdiri di samping sepedanya, sementara di sebelahnya seorang penunggang kuda kerajaan sudah bersiap. Saat aba-aba diberikan, kuda langsung melesat, meninggalkan Abu Nawas jauh di belakang. Para penonton tertawa, mengira Abu Nawas akan kalah telak. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa jalan perlombaan ini penuh dengan tikungan tajam dan jalan sempit. Sementara kuda harus melambat di tikungan, Abu Nawas bisa dengan mudah menyelip di antara jalan-jalan kecil. Dengan kelicikannya, ia mencari jalan pintas yang tidak bisa dilewati kuda. Sedikit demi sedikit, ia mendekati garis finish. Di detik-detik terakhir, Abu Nawas muncul di depan semua orang, melaju dengan kecepatan penuh dan melewati garis finish sebelum kuda. Para penonton bersorak riang. Sultan Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Bukan hanya sepedamu yang ajaib, tapi otakmu juga," katanya. Sebagai hadiah, Sultan memberi Abu Nawas sejumlah uang emas dan memperbolehkannya menyimpan sepeda ajaib itu. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdikannya, tetapi juga sebagai orang pertama di Baghdad yang memiliki sepeda ajaib. Cerita Al-Kisah Abu Nawas selanjutnya petualangan di balik kebun rahasia. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, terdapat sebuah kebun tua yang tersembunyi di balik tembok tinggi yang berlumut. Kebun itu terkenal karena aura misteriusnya. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk atau melihat bagian dalamnya. Setiap hari, orang-orang hanya bisa melihat bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang dari balik tembok, dan mendengar suara burung-burung berkicau dari dalamnya. Banyak rumor beredar tentang kebun itu. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat pohon ajaib yang bisa berbicara. Ada pula yang percaya bahwa kebun itu menyimpan harta karun peninggalan seorang penyihir kuno. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi mencoba masuk. Suatu hari, Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang paling cerdik di Baghdad, mendengar bisik-bisik para penduduk tentang kebun tersebut. Dengan senyum penuh rasa ingin tahu, ia pun memutuskan untuk menyelidiki misteri yang tersembunyi di balik tembok tua itu. Malam harinya, di bawah cahaya rembulan yang samar, Abu Nawas berdiri di depan tembok kebun. Ia mengamati setiap detailnya, tingginya, kelembutannya karena ditumbuhi lumut,
dan celah-celah kecil yang mungkin bisa digunakan untuk mengintip ke dalam. Namun, tembok itu terlalu tinggi untuk dipanjat. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kalau aku tidak bisa memanjatnya, maka aku harus mencari jalan lain, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke sana dengan membawa seutas tali panjang dan sekarung biji gandum. Ia mendekati seorang petani tua yang sedang lewat. "Wahai Pak Tua, apakah kau tahu siapa pemilik kebun ini?" tanyanya. Petani itu menggeleng. Tidak ada yang tahu. Sudah bertahun-tahun kebun itu dibiarkan begitu saja. Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, bolehkah aku memberi makan burung-burung yang ada di dalamnya?" Petani itu tertawa kecil. "Silakan saja, tapi bagaimana caramu melakukannya?" "Tidak ada yang bisa masuk ke sana." Abu Nawas hanya tersenyum dan mulai melemparkan biji gandum melewati tembok. Hari demi hari, ia melakukan hal yang sama. Burung-burung di dalam kebun mulai terbiasa dengan kehadirannya dan berkumpul setiap kali ia datang. Setelah seminggu, Abu Nawas mengikat tali di salah satu burung dan membiarkannya terbang kembali ke dalam kebun, membawa ujung tali itu bersamanya. Dengan cara ini, Abu Nawas perlahan menarik tali hingga akhirnya bisa mengaitkan sebuah tangga kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia memanjat dan akhirnya masuk ke dalam kebun rahasia itu. Saat kakinya menjejak tanah kebun, Abu Nawas tertegun. Pemandangan di dalam sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Kebun itu bukanlah tempat yang gelap dan menyeramkan, melainkan surga tersembunyi yang dipenuhi pepohonan rimbun, bunga-bunga berwarna-warni, serta sungai kecil yang mengalir jernih. Udara di dalamnya terasa sejuk dan segar, dengan aroma bunga yang menenangkan jiwa. Di tengah kebun, ia menemukan sebuah pohon besar dengan buah emas menggantung di cabangnya. Buah itu bersinar di bawah sinar matahari, seperti permata yang berkilau. Abu Nawas mendekat dan mengamati buah itu dengan saksama. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, terdengar suara lembut dari balik pepohonan. "Siapa yang berani memasuki kebunku?" Abu Nawas menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di sana. Matanya tajam, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas tersenyum sopan. "Aku hanya seorang pengembara yang penasaran dengan kebun ini. Aku tidak berniat mencuri atau merusak apapun." Lelaki tua itu mengangguk. "Jika kau tidak berniat buruk, maka aku akan memberimu satu pertanyaan. Jawablah dengan benar, dan aku akan mengizinkanmu mengambil satu buah dari pohon emas ini." Abu Nawas mengangguk. "Silakan, Tuan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Apa yang lebih berharga dari emas, tetapi tak bisa disimpan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Kebijaksanaan, Tuan. Karena emas bisa hilang dicuri, tetapi kebijaksanaan tetap ada dalam diri seseorang." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Jawaban yang bijak. Kau boleh mengambil satu buah emas ini." Abu Nawas mengambil satu buah dan mengamatinya dengan rasa kagum. Namun, alih-alih menyimpannya, ia malah mengembalikannya kepada lelaki tua itu. "Aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari buah ini, yaitu pelajaran berharga tentang kebijaksanaan," kata Abu Nawas dengan tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum puas. "Engkau memang berbeda, Abu Nawas. Pergilah, dan bawalah kebijaksanaan ini kepada orang-orang di luar sana." Abu Nawas keluar dari kebun itu dengan hati yang ringan. Ia tidak membawa harta atau benda berharga, tetapi ia membawa sesuatu yang lebih berarti, pemahaman bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan bahwa misteri kehidupan tidak selalu harus dipecahkan untuk mendapatkan manfaatnya. Saat ia kembali ke kota, orang-orang bertanya padanya apakah ia menemukan harta karun di dalam kebun rahasia itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Harta karun sejati bukanlah emas atau perak, melainkan pemahaman yang membuat kita lebih baik dalam menjalani hidup." Sejak saat itu, kebun rahasia itu tidak lagi dianggap tempat yang menakutkan. Orang-orang mulai melihatnya sebagai simbol kebijaksanaan, dan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang berhasil menemukan rahasia di baliknya, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan dan hati yang tulus. Hikmah dari kisah ini: jangan terburu-buru mengejar harta, karena kebijaksanaan lebih berharga. Setiap misteri memiliki pelajaran tersembunyi, kita hanya perlu melihatnya dengan hati yang terbuka. Kecerdikan dan kesabaran seringkali lebih kuat daripada kekuatan fisik. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya sepatu tua Abu Nawas yang ajaib. Di kota Baghdad yang penuh cerita,
Abu Nawas terkenal sebagai orang yang cerdik dan seringkali membuat orang kagum sekaligus tertawa. Namun, kali ini bukan kepandaiannya yang menjadi sorotan, melainkan sepasang sepatu tua yang nyaris hancur. Sepatu itu sudah sangat lusuh. Solnya berlubang, warnanya pudar, dan tali-tali sepatu sudah terurai seperti benang kusut. Meski begitu, Abu Nawas tetap setia memakai sepatu itu. Sepatu ini adalah sahabatku. Ia selalu membawaku ke tempat yang penuh keberuntungan, katanya kepada tetangganya yang heran melihat Abu Nawas tidak mengganti sepatu itu. Tetangganya tertawa kecil. Abu Nawas, kau selalu punya alasan untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Aku yakin kau punya rencana dengan sepatu tua itu. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Oh, tentu saja. Sepatu ini adalah sepatu ajaib. Kau akan segera melihat keajaibannya. Tantangan dari Baginda Raja. Suatu pagi, utusan istana datang dengan terburu-buru. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia punya tugas penting untukmu, kata utusan itu. Abu Nawas langsung berangkat ke istana tanpa ragu, tentu saja dengan sepatu tua yang setia menemani langkahnya. Setibanya di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sulit untukmu. Kau harus pergi ke desa terpencil di perbatasan dan membawa surat ini kepada kepala desa. Tetapi ada satu syarat, kau harus sampai di sana sebelum matahari terbenam hari ini. Kalau kau gagal, kau akan dihukum. Para menteri yang ada di ruangan mulai berbisik-bisik. Mereka berpikir bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Jarak ke desa tersebut sangat jauh, bahkan jika seseorang berkuda sekalipun. Abu Nawas memandang sepatu tuanya, lalu berkata kepada Raja, Baginda yang mulia, hamba akan memenuhi perintah Baginda. Dengan bantuan sepatu ajaib hamba pasti tiba tepat waktu. Para menteri tertawa kecil, mengira Abu Nawas hanya bercanda. Bahkan Raja pun tersenyum, penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Perjalanan yang aneh. Abu Nawas mulai berjalan menuju desa terpencil tersebut. Dalam perjalanan, ia sering berhenti, membuat orang-orang yang melihatnya bingung. Di pasar, Abu Nawas berhenti untuk membeli roti dan kurma. Seorang pedagang bertanya, Abu Nawas, bukankah kau harus pergi ke desa perbatasan? Kenapa kau malah santai membeli makanan di sini? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, sepatu ajaibku akan memastikan aku tiba tepat waktu. Aku tidak perlu terburu-buru. Saat Abu Nawas berjalan lagi, ia mulai berbicara dengan sepatu tuanya. Wahai sepatu, tunjukkan keajaibanmu sekarang. Ia tiba-tiba mempercepat langkahnya dengan gaya yang sangat lucu, melompat-lompat kecil sambil bersiul. Orang-orang yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang gila, kata seorang pria. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan seorang pengemis yang sedang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu memohon makanan kepada Abu Nawas. Wahai pengemis, sepatu ajaibku tidak hanya cepat tetapi juga dermawan. Ia ingin memberikan sebagian bekalku kepadamu. Abu Nawas lalu memberikan roti dan kurma kepada pengemis. Semoga sepatu ini diberkati selalu, katanya sambil melanjutkan perjalanannya. Kejadian lucu di desa. Sesampainya di desa sebelum matahari terbenam, Abu Nawas langsung menemui kepala desa dan menyerahkan surat dari raja. Kepala desa terkejut melihat Abu Nawas tiba begitu cepat. Abu Nawas, bagaimana kau bisa sampai di sini dalam waktu singkat? Apakah kau naik kuda? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, hamba hanya berjalan dengan sepatu tua ajaib hamba. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga bijaksana menemani perjalanan hamba. Kepala desa yang penasaran mencoba memakai sepatu Abu Nawas. Aku tidak merasakan keajaiban apapun, katanya sambil tertawa. Abu Nawas menjawab dengan serius, keajaiban sepatu ini tidak terlihat. Rahasianya ada pada hati orang yang memakainya. Di desa, Abu Nawas juga menghibur warga dengan cerita tentang sepatu tuanya. Ia mengatakan bahwa sepatu itu bisa berbicara, menari, dan bahkan bernyanyi. Warga desa tertawa terpingkal-pingkal, meski mereka tahu Abu Nawas hanya bercanda. Kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana setelah menyelesaikan tugasnya. Raja menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kau benar-benar berhasil? Bagaimana sepatu tua itu membantumu? Abu Nawas menjawab, Baginda, sepatu ini bukan sembarang sepatu. Ia adalah sahabat setia hamba. Meski tua dan lusuh,
Ia selalu membawa keberuntungan bagi hamba. Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang penuh akal. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sepatu baru. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih, Baginda. Tapi hamba lebih memilih sepatu tua ini. Ia sudah menjadi bagian dari hidup hamba. Raja tertawa lagi, dan seluruh istana dipenuhi dengan kegembiraan. Sepatu tua Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan oleh rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Pelajaran dari sepatu tua. Cerita tentang sepatu tua Abu Nawas mengajarkan bahwa benda sederhana bisa menjadi luar biasa jika digunakan dengan akal, hati, dan niat baik. Abu Nawas, seperti biasa, berhasil menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada semua orang. Kisah kecerdikan dan kelucuan selanjutnya, Abu Nawas dan kompetisi memasak tanpa api. Pada suatu hari yang cerah, Raja merasa bosan dengan kegiatan istana yang monoton. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah tantangan yang unik untuk menghibur dirinya dan rakyatnya. Maka, ia memanggil semua penasihat dan pelayan istana untuk menyusun sebuah kompetisi. Rakyatku harus menunjukkan kreativitas mereka, kata Raja. Kita akan mengadakan kompetisi memasak, tetapi tanpa menggunakan api. Aku ingin melihat sejauh mana kepintaran mereka. Para penasihat saling pandang, bingung dengan ide Raja, tetapi tak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang tercengang mendengar syarat kompetisi yang tidak biasa itu. Memasak tanpa api? Bagaimana mungkin? Abu Nawas, seperti biasa, mendengar kabar ini dengan senyum penuh makna. Ini pasti akan menyenangkan, gumamnya sambil merencanakan sesuatu yang luar biasa. Hari kompetisi tiba, dan istana dipenuhi oleh peserta yang membawa berbagai bahan masakan serta alat masak. Semua tampak bingung dan gugup, kecuali Abu Nawas yang berjalan santai dengan panci besar di pundaknya. Beberapa peserta berbisik-bisik sambil menunjuk Abu Nawas. Itu Abu Nawas. Dia pasti punya akal aneh untuk kompetisi ini, kata seorang peserta. Peserta pertama mencoba menggunakan sinar matahari dengan bantuan kaca pembesar untuk memanaskan air. Namun, airnya hanya hangat dan tidak mendidih. Peserta kedua mencoba mencampur bahan-bahan mentah, berharap bisa menciptakan rasa yang enak, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia dengan santai duduk di bawah pohon rindang di halaman istana. Ia meletakkan panci besar berisi air dan sayuran segar, tetapi tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk santai, menikmati angin sepau-sepai. Para peserta lain memperhatikannya dengan bingung. Seorang peserta bernama Karim, seorang juru masak istana, mendekati Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tidak mulai memasak? Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, oh, aku sedang memasak, Karim. Aku hanya mengikuti aturan kompetisi, memasak tanpa api. Karim bingung. Tapi, bagaimana mungkin? Airmu bahkan tidak mendidih. Aku tidak pernah diberitahu bahwa masakan harus matang, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Aku hanya perlu memasak, dan inilah masakan mentah spesialku. Semua orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa ia tidak melanggar aturan. Raja yang mengamati dari jauh akhirnya tertawa terbahak-bahak dan mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan kecerdasanmu. Namun, aku ingin melihat apakah kau bisa memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda, kata Raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Paduka Raja, beri saya waktu sebentar. Saya akan membuat hidangan yang benar-benar istimewa, tanpa menggunakan api. Raja setuju, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia mencampur berbagai rempah-rempah yang harum ke dalam air mentah di pancinya. Ia menambahkan irisan sayuran dan beberapa bahan lain yang ia bawa. Tak lama kemudian, aroma rempah-rempah menyebar ke seluruh halaman istana. Semua orang yang hadir menjadi penasaran. Silakan, Paduka Raja. Ini adalah sup rempah mentah spesial yang saya buat tanpa api. Cicipilah, kata Abu Nawas sambil menyajikan semangkuk kuah kepada Raja. Raja mencicipi sup itu dengan hati-hati. Ia terkejut dengan rasanya yang begitu segar dan menggugah selera meskipun bahan-bahannya tidak dimasak. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tidak hanya cerdik, tetapi juga berbakat dalam menciptakan sesuatu yang istimewa dari bahan sederhana. Kau pantas menjadi pemenang. Semua orang bersorak untuk Abu Nawas,
sementara raja menghadiahkannya kantong emas sebagai penghargaan. Seperti biasa, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri, dan rakyatnya terus kagum pada kecerdasannya yang luar biasa. Kisah kecerdikan Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas tentang sepiring uang perak. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia pun teringat pada Abu Nawas, orang yang selalu memiliki jawaban cerdas atas setiap persoalan. Maka, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja, sang Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat seberapa besar kecerdikanmu kali ini. Aku akan memberikanmu sepiring uang perak. Tetapi kamu harus membayarnya dengan sesuatu yang setara. Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Hamba menerima tantangan ini, Baginda." Abu Nawas mencari jawaban. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya sambil berpikir keras. Bagaimana mungkin ia harus membayar sepiring uang perak tanpa menggunakan uang atau barang berharga lainnya? Ia berjalan mengitari desa, mengamati keadaan sekitar, hingga akhirnya ia menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan tangan kosong. Raja tersenyum dan bertanya, "Di mana bayaranmu, Abu Nawas? Aku harap kau sudah menemukan sesuatu yang sepadan dengan sepiring uang perak itu." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Baginda, silakan perintahkan pelayan untuk menyalakan api dan menyiapkan sebuah panci kosong di atasnya." Raja dan para menteri merasa penasaran, tetapi mereka tetap mengikuti perintah Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, api telah menyala dan panci kosong pun diletakkan di atasnya. Asap sebagai bayaran. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berdiri di dekat panci yang masih kosong dan berkata, "Baginda, hamba telah menemukan bayaran yang setara dengan sepiring uang perak yang Baginda berikan kepada hamba. Jika hamba hanya diberi uang perak dalam sebuah piring, tanpa bisa menggunakannya, maka hamba akan membayarnya dengan asap dari panci kosong ini. Bukankah itu adil, Baginda?" Para menteri terkejut dan saling berbisik satu sama lain. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan Abu Nawas dalam menanggapi tantangan ini. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tidak bisa menyangkal logikamu. Sepiring uang perak memang tidak bisa dimanfaatkan jika hanya diletakkan di atas piring. Maka, bayaranmu dengan asap dari panci kosong pun sepadan," ujar Raja sambil tersenyum. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Raja akhirnya memberikan uang perak tersebut kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena kecerdikannya. Para menteri pun mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang tampaknya berharga belum tentu memiliki nilai jika tidak bisa digunakan dengan baik. Sejak saat itu, kisah kecerdikan Abu Nawas tentang sepiring uang perak menjadi legenda di seluruh negeri. Orang-orang belajar bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kekayaan dan kebijaksanaan lebih bernilai daripada harta. Dengan senyum puas, Abu Nawas meninggalkan istana, membawa hadiah dari raja, dan kembali ke desanya dengan kebanggaan, karena sekali lagi, ia berhasil mengalahkan jebakan sang raja dengan akalnya yang cerdik. Kisah humor dan kecerdikan Abu Nawas selanjutnya, yaitu ketika Abu Nawas membuat raja tertawa. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia teringat pada Abu Nawas, orang yang selalu mampu menghiburnya dengan kecerdasan dan kelucuannya. Maka, ia segera mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan raja, sang raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin tertawa hari ini. Aku ingin kau menghiburku dengan kecerdikanmu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Namun, jika tidak, kau harus menerima hukuman yang akan kutentukan." Abu Nawas tersenyum santai dan menjawab, "Baginda, hamba akan melakukan yang terbaik." Bersiaplah untuk tertawa terbahak-bahak. Tantangan untuk Abu Nawas. Raja lalu mengajukan sebuah tantangan kepada Abu Nawas. "Aku ingin kau membuat seluruh orang di aula istana ini tertawa, tanpa kau sendiri ikut tertawa. Jika kau berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas berpikir sejenak.
lalu tersenyum. Ia meminta izin untuk berbicara dengan para menteri dan pelayan istana. Setelah beberapa saat berbincang, Abu Nawas kembali ke hadapan raja. "Baiklah, Baginda," kata Abu Nawas. "Aku siap memulai pertunjukan, tapi izinkan aku menggunakan cara yang tidak biasa." Raja mengangguk dengan penasaran. Abu Nawas lalu berdiri di tengah aula dan mulai berbicara dengan suara lantang. Berlanjut ke sesi lelucon, Abu Nawas. "Wahai para hadirin sekalian, aku akan menceritakan sebuah kisah lucu," kata Abu Nawas. Ia pun mulai bercerita tentang seorang pedagang kaya yang sangat kikir. Setiap hari, pedagang itu menghitung uangnya berulang-ulang, namun tak pernah mau menggunakannya untuk membeli makanan enak. Suatu hari, ia merasa sangat lapar, tetapi tetap enggan mengeluarkan uang. Akhirnya, ia hanya mencium aroma makanan dari dapur tetangganya dan merasa seolah-olah sudah makan. Ketika pemilik dapur itu mengetahui hal ini, ia pun marah dan berkata, "Kau harus membayar untuk menikmati aroma masakanku," kata Abu Nawas. Menirukan suara orang yang kesal, raja dan para hadirin mulai tertawa kecil. Tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, sang pedagang pun berpikir keras. Kemudian, ia mengambil sekeping uang emas, melemparkannya ke lantai, lalu berkata, "Dengarkan suara uang ini jatuh, itu bayaran untuk aroma makananmu." Aula istana pun meledak dengan tawa. Raja tertawa terpingkal-pingkal hingga air matanya keluar. Para menteri dan pelayan pun ikut tertawa karena kecerdikan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas sendiri tetap tenang dan tidak tertawa sama sekali. Ia hanya tersenyum melihat semua orang terhibur. Raja yang menyadari hal ini semakin takjub. Hadiah dari raja. Setelah tawa mereda, raja berkata, "Abu Nawas, kau telah berhasil membuat kami semua tertawa, tetapi kau sendiri tidak tertawa. Aku harus menepati janjiku. Aku akan memberimu hadiah besar." Raja pun memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Semoga tawa selalu menghiasi hari-hari Baginda." Dengan penuh kebahagiaan, Abu Nawas meninggalkan istana dan kembali ke desanya. Ia menjadi semakin terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa, yang mampu menghibur seorang raja dan seluruh istana hanya dengan kisah sederhana. Sejak saat itu, kisah ketika raja tertawa karena Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Orang-orang belajar bahwa kecerdasan dan humor adalah senjata yang lebih kuat daripada kekayaan dan kekuasaan. Kisah humor dan keberanian Abu Nawas. Selanjutnya, yaitu Abu Nawas dan pemimpin yang terlalu sombong. Pada suatu hari, kabar tentang seorang pemimpin yang sangat sombong terdengar di seluruh penjuru negeri. Pemimpin ini terkenal karena sering berbicara tentang dirinya sendiri, menganggap dirinya paling pintar, dan selalu memuji kehebatan-kehebatannya. Setiap kali ia berbicara di depan publik, ia tidak pernah ragu untuk menyebutkan betapa suksesnya pemerintahannya, betapa hebatnya kebijakan yang ia buat, dan bagaimana dunia harus mengakui kecerdasan serta kemampuannya. Berita tentang pemimpin ini sampai ke telinga Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang bijak, dengan banyak nasihat yang mengena dan tajam. Abu Nawas tidak bisa diam ketika mendengar bahwa seorang pemimpin menyombongkan diri, sementara banyak rakyat yang merasakan penderitaan dan kesulitan. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberi pelajaran bagi sang pemimpin, agar ia bisa lebih memahami apa itu kepemimpinan yang sejati. Suatu hari, Abu Nawas mendapat undangan untuk bertemu dengan pemimpin tersebut. Pemimpin itu, seperti yang diharapkan Abu Nawas, merasa bangga dan penuh percaya diri. Saat Abu Nawas masuk ke ruang pertemuan, pemimpin itu menyambutnya dengan senyum lebar dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin Anda tahu bahwa aku adalah pemimpin yang paling sukses di dunia ini. Semua yang kulakukan pasti benar. Negara ini berkembang pesat di bawah kepemimpinanku, dan semua orang mengakui kehebatanku." Abu Nawas tersenyum ringan, lalu duduk dengan tenang di hadapan pemimpin itu. Ia memandangi sang pemimpin sejenak, yang terlihat begitu percaya diri. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berbicara dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Tuan, saya mendengar bahwa Anda merasa sangat hebat dan sukses. Namun,
Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa besar pujian yang diterima, tetapi pada seberapa besar dia bisa melayani rakyatnya dengan rendah hati? Pemimpin itu terdiam sejenak, tampak bingung dengan pertanyaan Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada yang sedikit meremehkan. Abu Nawas melanjutkan dengan bijaksana, "Rakyat akan lebih menghormati pemimpin yang rendah hati dan mendengarkan mereka, daripada yang hanya berbicara tentang kesuksesan dan kehebatannya sendiri. Seorang pemimpin yang sejati adalah orang yang bisa merasakan penderitaan rakyatnya, mengerti kesulitan mereka, dan bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan mereka. Kebesaran bukan diukur dari pujian yang datang dari mulut orang, tetapi dari kontribusi nyata yang diberikan kepada kesejahteraan rakyat." Pemimpin itu masih tampak bingung, tetapi perlahan mulai merasa ada yang salah dalam cara dirinya memandang kepemimpinan. "Tapi aku sudah membuat banyak kebijakan yang membawa kemajuan," jawabnya dengan sedikit terbata-bata. Abu Nawas tersenyum dengan bijaksana dan berkata, "Tuan, kebijakan yang Anda buat mungkin memang baik, tetapi apakah Anda benar-benar tahu apakah kebijakan itu bermanfaat bagi rakyat Anda? Anda bisa saja membuat jalan raya yang megah atau gedung-gedung tinggi yang indah. Tetapi apakah rakyat yang ada di pinggiran kota dan desa-desa merasakannya? Pemimpin yang baik adalah mereka yang tahu bagaimana menjangkau setiap lapisan masyarakat. Bukan hanya berbicara tentang keberhasilan besar, tetapi juga mendengar apa yang dibutuhkan oleh mereka yang tidak terdengar." Sang pemimpin terdiam. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Rakyat akan menghormati Anda jika Anda bisa menurunkan ego dan bekerja untuk kebaikan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. Seorang pemimpin yang sombong hanya akan menciptakan jarak antara dirinya dengan rakyatnya, sementara pemimpin yang rendah hati, yang selalu siap mendengarkan dan bertindak dengan bijaksana, akan dicintai dan dihormati oleh rakyat." Pemimpin itu merenung, dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu fokus pada dirinya sendiri dan lupa untuk memperhatikan kebutuhan rakyat yang sebenarnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya pemimpin itu, tampak kebingungan. Abu Nawas menjawab dengan tegas, "Mulailah dengan merendahkan hati, dan dengarkanlah suara rakyatmu. Jangan hanya mendengarkan pujian, tetapi juga kritik. Jadilah pemimpin yang selalu siap untuk belajar dari pengalaman, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik." Kepemimpinan bukan tentang berapa banyak orang yang memujimu, tetapi tentang berapa banyak orang yang kamu bantu dan buat hidup mereka lebih baik. Setelah berbicara panjang lebar, Abu Nawas meninggalkan istana sang pemimpin dengan perasaan tenang. Meskipun tidak ada yang bisa dipastikan, ia berharap bahwa kata-katanya akan menembus hati sang pemimpin dan mengubah cara pandangnya terhadap kepemimpinan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa sering atau sekeras apa ia berbicara tentang dirinya, tetapi pada seberapa rendah hati ia dalam melayani rakyatnya. Kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang mendengarkan, merasakan, dan bertindak untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kisah humor dan kebijaksanaan Abu Nawas selanjutnya, yaitu Abu Nawas dan pemerintah yang hanya mengurus diri sendiri. Pada suatu hari, sebuah desas-desus yang cukup mengganggu sampai ke telinga Abu Nawas. Konon, sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan hidup dalam kemewahan yang sangat mencolok. Mereka memiliki rumah mewah, kendaraan pribadi yang mahal, serta menikmati berbagai fasilitas yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Sementara itu, di luar sana, rakyat banyak yang menderita. Kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial tampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Abu Nawas, yang dikenal karena kepiawaiannya dalam memberikan nasihat yang penuh kebijaksanaan, merasa bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Baginya, sebuah pemerintahan yang baik seharusnya lebih memikirkan kesejahteraan rakyat ketimbang kemewahan diri para pejabat. Maka, Abu Nawas memutuskan untuk menemui para pejabat tersebut secara langsung
dan memberikan teguran yang penuh makna. Ia mengunjungi sebuah pertemuan yang diadakan oleh beberapa pejabat tinggi. Ketika ia memasuki ruang pertemuan yang megah, Abu Nawas melihat bahwa para pejabat itu sedang duduk dengan anggun, mengenakan pakaian mahal, sambil berbincang tentang berbagai hal. Makanan lezat tersaji di atas meja, dan suara tawa riang terdengar di sekeliling ruangan. Abu Nawas, yang biasanya tenang dan bijaksana, memulai percakapan dengan cara yang cukup tajam. Saya mendengar bahwa Anda menikmati kemewahan yang luar biasa, sementara banyak rakyat yang membutuhkan bantuan. Apakah ini cara pemerintahan yang baik? Tanyanya, sambil memandang tajam ke arah para pejabat. Salah satu pejabat itu, yang tampaknya sedikit terkejut, menjawab dengan cepat. Kami pantas menikmati semua ini karena kami bekerja keras untuk negara. Semua ini hasil jerih payah kami dalam memimpin negeri ini. Abu Nawas tidak merasa terkejut dengan jawaban itu. Dengan nada yang lebih tenang ia berkata, "Jika Anda bekerja untuk negara, maka negara seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Anda memimpin negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memuaskan hawa nafsu pribadi." Para pejabat itu saling berpandangan, merasa sedikit tersinggung dengan kata-kata Abu Nawas. Namun, tidak ada yang berani membantah. Abu Nawas melanjutkan, "Sebagai pemimpin, tugas Anda adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat, memberikan perhatian pada yang membutuhkan, dan menciptakan keadilan sosial. Anda harus menempatkan rakyat di atas segalanya, bukan kemewahan dan kenyamanan pribadi." Salah satu pejabat berusaha membela diri, "Kami sudah berusaha, Abu Nawas. Kami memberi bantuan sosial dan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat." Abu Nawas menggelengkan kepala. "Bantuan sosial dan kebijakan yang Anda buat mungkin sudah ada. Tetapi apakah itu cukup? Apakah kebijakan itu benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan? Atau justru lebih banyak kebijakan yang menguntungkan diri Anda dan kelompok Anda?" Pernyataan Abu Nawas itu membuat suasana di dalam ruangan menjadi hening. Semua orang mulai merenung, seolah kata-kata Abu Nawas menembus ke dalam hati mereka. Abu Nawas kemudian berkata dengan lebih lembut, "Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memahami penderitaan rakyatnya dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka, bukan dengan menyimpan kekayaan untuk diri sendiri, tetapi dengan berkorban untuk kesejahteraan orang banyak." Jangan hanya berbicara tentang kebijakan yang bagus, tetapi tunjukkan dengan tindakan nyata bahwa Anda benar-benar peduli kepada mereka. Salah satu pejabat yang lebih muda, yang duduk di ujung meja, bertanya dengan ragu, "Tapi, Abu Nawas, bagaimana jika kami tidak punya cukup dana untuk semuanya? Bagaimana kami bisa membantu rakyat jika negara sedang kesulitan?" Abu Nawas tersenyum bijaksana dan menjawab, "Pemerintah yang baik bukan hanya soal dana, tapi soal prioritas. Jika Anda benar-benar memprioritaskan rakyat, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin Anda tidak bisa memberikan semua yang mereka inginkan, tetapi Anda bisa memberikan yang mereka butuhkan, seperti pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, dan kesempatan kerja yang adil. Itu bukan soal banyaknya dana, tetapi soal bagaimana Anda mengelola sumber daya untuk kepentingan yang lebih besar." Para pejabat itu terdiam dan tampak mulai berpikir lebih dalam tentang arti dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa sebagai pemimpin, mereka seharusnya tidak hidup dalam kemewahan yang kontras dengan keadaan rakyat yang mereka pimpin. Mereka merasa malu karena selama ini terlalu fokus pada kepentingan pribadi dan abai terhadap kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Sebelum meninggalkan pertemuan tersebut, Abu Nawas menambahkan satu pesan terakhir. "Ingat, Anda di sini bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk memberikan layanan. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak harta yang Anda kumpulkan, tetapi mereka akan mengingat seberapa banyak perubahan positif yang Anda bawa dalam hidup mereka." Dengan kata-kata itu, Abu Nawas keluar dari ruangan, meninggalkan para pejabat yang kini terdiam dan merenung. Mungkin perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi hari itu mereka mulai menyadari bahwa sebuah pemerintahan yang adil dan baik adalah pemerintahan yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati
tidak hanya memikirkan kemewahan dan kenyamanannya sendiri, tetapi harus mampu mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan hati yang tulus dan penuh empati terhadap mereka yang membutuhkan.